Oke, gitu ya tadi pembagian tugas buat makalah minggu depan. Mohon teman-teman diupload di Teams Sabtu malam ini ya. Siap, Mbak. Oke, Mbak. Oke deh, ada yang mau dibahas lagi nggak nih? Bentar, Mbak. Itu kalian ada yang udah invest crypto nggak sih? Oh, Mas Rejo tuh. Aku lihat di IG story dia. Invest apa ya, Mas ya? Crypto ya, Mas ya? Emang keuntungannya gimana itu? Nah, boleh nih. Oh iya sih, aku udah coba-coba main kripto 1 tahun belakangan ini. Oh, cukup lama ya, Mas. Padahal baru hype itu setelah Elon Musk tuh beberapa bulan yang lalu. Untung nih gede. Iya sih Mbak, invest di kripto itu bisa untung satu hari 100%, tapi resiko ruginya bisa sampai 200% loh. Wih, dengan rugi 200% serem juga ya? Ya, tapi lumayan banget tuh potensi keuntungannya. Terus itu gimana Mas nge-handle risikonya? Ya buat ngehandle risikonya sih, aku ngambil nggak cuma satu kripto aja Mas. Jadi aku ngelakuin diversifikasi portofolio. Nah contohnya tuh pakai metode Markowitz itu. Masih inget nggak? Oh, itu yang dibahasnya analis varian rata-rata itu bukan sih? Nah betul tuh. Teori portofolio modern atau analisis varians rata-rata adalah kerangka matematis untuk menyusun portofolio aset sedemikian rupa sehingga pengembalian yang diharapkan dimaksimalkan untuk tingkat risiko tertentu. Cie, kayak Google. Iya, emang habis nyari di Google ini. Ya, tapi kan minggu lalu contohnya pakai saham tuh. Emang bisa dibuat untuk kripto juga ya? Ya bisa dong, ini kan buat semua jenis aset. Oh, kalau gitu boleh dong Mas. Biar gimana gitu perhitungannya. Soalnya minggu lalu masih belum terlalu paham. Iya, di-share dong, Mas. Iya nih, ilmu yang bermanfaat, mumpung masih ada waktu juga kita. Nah pas nih, aku kemarin coba-coba nih pakai metode portofolio Markowitz nih untuk ngitung cryptocurrency-nya. Udah kirim coba lewat email, lewat Teams ya. Coba aku share screen juga ya. BTW, emang Mas Reza pakai aplikasi apa, Mas? Ih, pakai Excel bisa kan ya, Mas? Kalau nggak salah. Iya, aku cuma pakai Excel aja dengan bantuan solver, nggak pakai aplikasi kayak R atau Python. Nah, ini nih, jadi awalnya aku ngambil 10 cryptocurrency, 10 jenis cryptocurrency yang market cap-nya paling besar. Lalu aku hitung return-nya tuh per masing-masing cryptocurrency-nya pakai rumus continuous method-nya nih. Mas sebelumnya dapat data dari mana deh? Gampang kok itu Mbak. Itu ada di akses itu di kalau enggak juga banyak. Iya, banyak dari itu juga bisa ngambil lewat Icon atau lewat Coin. Kalau aku ngambil lewat dari internet aja sih, dari Coindex, isi, ETH, dan lain-lain. Bukannya aset kripto itu udah 4.500-an ya? Kok cuma 10, Mas? Lah, emang Mbak Unci mau ngambil semuanya? Bukan gitu, maksudnya kenapa nggak 30 gitu? Enggak sih, jadi aku memang cuma ngambil 10 yang paling besar aja. Ini kan juga ya biasanya yang 10 kripto ini yang paling udah terkenal sekarang sih. Berarti itu 10 aset yang paling besar ya. Ini kalau di Google 10 itu berarti Bitcoin, Ethereum, Binance, Tether, Cardano, Dogecoin, Ripple, USD Coin, Polkadot, dan Uniswap ya. Nah, betul tuh Mbak. Cuman ya untuk Polkadot sama Uniswap, karena datanya itu mereka baru ada di tahun 2021, di bulan Maret. Jadi aku ngambil yang peringkat 11 sama 12-nya. Jadi 10 besar yang aku ambil itu memang data yang sudah ada 1 tahun. Gitu, supaya lebih menggambarkan aja sih grafis pergerakan harganya itu. Di sini aku langsung kasih lihat hasil datanya ya. Oke. Nah, dari hasil data ini aku coba cari dari jumlah datanya itu kan per masing-masing ada 427. Lalu aku cari expected return-nya.
Lalu ada return terendahnya, return tertinggi, varian, sama standar deviasinya nih, atau risiko dari masing-masing kriptonya nih. Nah, dari hasil data ini, udah pada ngerti kan bacanya? Coba Mas, aku coba baca ya. Jadi kalau dari tabel itu yang Mas Reza buat berarti yang paling tinggi ya nilainya atau paling rendah. Contoh Nah. berarti kalau di situ expected return harian paling tinggi ada Doge tuh ya. Tapi return terendah juga Doge minus sampai 47,2%. Wah, bisa minus 47,2% tapi bisa untung juga tuh nyampe paling tinggi 115 ya. Iya, betul. Sama kalau standar deviasi berarti itu untuk menghitung resiko dia juga paling tinggi itu. Iya kan, high risk high return ya. Betul. Nah, ini coba aku gambarin dari hasil data itu digambarkan deskriptif cryptocurrency-nya. Nah, dari apa tadi yang udah jelasin Mbak Pita udah bener tuh. Jadi memang udah lihat dari gambar ini return tertingginya sama return terendahnya sama resikonya juga atau standar deviasinya tuh punya Doge nih. Ada hubungan dengan hype gegara Elon Musk kali ya? Pernah rekomen Doge nih kayaknya ya. Nah, mungkin juga tuh Mbak. Terus gimana Mas? Nah, dari sini aku coba lihat nih korelasi dari masing-masing cryptocurrency-nya nih dari 10 ini nih. Nah, kalau dari korelasi ini pada tahu nggak nih bacanya gimana nih? Oh, itu kalau korelasi ini yang menunjukkan hubungan antara aset-aset kan ya? Jadi misalnya Ya, nih, kalau minus berarti ketika aset yang satu naik, malahan yang satunya lagi bisa jadi turun gitu. Kalau kita lihat di tabel ini mah, kalau contoh kayak Bitcoin nih, Bitcoinnya kan naik tuh. Yang turun itu malahan ada Tether, Binance, sama USD Coin. Nah, itu karena nilainya negatif ya, Mas? Iya, betul Mas. Terus Jadi nextnya kalau gimana, nilainya Mas? negatif masing-masing, itu berarti berlawanan. Nah, selanjutnya setelah korelasi ini, kita coba hitung dari risiko untuk portofolio masing-masing cryptocurrency yang saling mempengaruhi nih. Nah, kalau dari matriks kovarian ini, udah ngerti belum nih bacanya nih? Oh, ini sama kayak yang kuliah minggu lalu kan, kalau nggak salah itu buat optimalisasi portofolio aset kan? Ya, betul Mas. Waktu itu yang ditandai kuning itu masih standar deviasi masing-masing dari aset ya? Iya, betul. Jadi yang kuning ini masing-masing risiko dari cryptocurrency-nya yang mempengaruhi dari masing-masing 10 dari 10 cryptocurrency ini. Nah, setelah kita tahu metrik variance covariance ini, kita udah bisa coba nih untuk memprediksi dengan cara Markowitz untuk optimalisasi portofolionya nih. Nah, yang pertama itu kita coba nih lihat bagaimana minimum risk-nya. Pertama kan nilai yang di portofolio ini kan 0 nih. Lalu kita coba dari total bobotnya itu nilainya harus 1. Nah, coba kita hitung dari VAR-nya nih untuk melihat expected return-nya. Coba aku buka untuk solvernya ya. Nah, dari solver ini kita bisa lihat constraint-nya untuk dapat minimumnya itu kita untuk set objektifnya tuh di minimum dari 10 kripto ini. Lalu di total bobotnya itu nilainya juga harus dijumlahkan itu harus 1 dan masing-masing kripto itu nilainya harus di atas 0. Dari hasil ini dapat nih untuk portofolio per tahunnya itu expected return-nya itu 0,77% sama risk portofolio 1,7%. Tapi kalau bisa lihat dari sini, ternyata nilainya itu sub ratio itu di minus 3,56. Ini tandanya berarti risk kita tuh sebenarnya lebih baik ngambil SUN atau SBN karena nilai risk dia dengan risk free bisa dikatakan 0 itu kita bisa dapat bunga 5,9 sampai 6% yang berlaku pada kurang lebih tahun ini daripada kita mengandalkan minimum risiko portofolio yang cuma dapat 0,77% padahal ada risikonya nih 1,47%. Tunggu Mas, jadi kesimpulannya kalau pakai yang skenario minimum base lebih mending SUN gitu kan ya? Soalnya dengan resiko 0 kita bisa dapat untung lebih gede. Iya betul. Nah, gimana sih cara kita minimalisirnya lagi? Coba kita akalinnya lagi. Nah, kita tambahin constraint-nya nih di solver coba.
Karena misalkan bunga di Sun tahun ini 5,9 sampai 6%, kita minimalkan aja. Kita mendapat expected return-nya itu minimal 7%. Nah, dari solver itu kita tambahin constraint-nya. Expected return per tahun itu kita dapat minimal 7%. Dari hasilnya ini kita bisa dapat, ternyata untuk mendapat minimal 7%, kita bisa dapat resikonya itu di 2% dengan sub ratio 0,49. Jadi setiap 0,49 kenaikan satu resiko itu kita bisa dapat 0,49 imbal hasil. Nah, dan dari sini cryptocurrency yang bisa kita ambil tuh 94,8% kita ambil USD coin, lalu 2,56% ini kita ngambil USD Tether. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita tahu minimumnya, kita bisa tahu nih nilai maksimumnya berapa sih? Kalau misalkan kita pingin maksimal return-nya itu maksimal di setahun, nah ternyata hasilnya itu kalau kita taruh di solver itu, kita taruh nilai minimumnya itu kita ganti max, nah yang kita dapat itu ternyata portofolio yang harus kita ambil itu Doge, jenis Doge, kita 100% harus ngambil Doge. Di situ kita dapat return-nya itu bisa sampai 442%, tapi risiko kehilangannya juga sampai 221% nih. Dengan sub ratio itu 1,97. Gitu, teman-teman. Kalau misalnya aku pengen untung 100% nih, aku udah coba sih tadi pakai dari Excel-nya Mas Reza sih. Coba aku share screen ya. Nah, boleh tuh, Mbak. Bisa diotak-atik gitu ya berarti? Iya bisa, tergantung memang kita mau return-nya berapa. Tinggal diganti aja di constraint solver-nya. Udah kelihatan belum? Udah, Mbak. Sudah, Ci. Udah, Mbak. Udah ya. Tadi aku coba nih solver kalau misalnya aku mau misalnya return-nya 100% nih setahun. Nah, terus dari solver yang tadi udah diajarin Mas Reza itu aku coba dapet nih portofolionya. Contoh nih ya, ini 0,52 di Bitcoin, di ETH-nya 7%, Binance-nya 10%, terus Cardano-nya 10%, Doge-nya 2,79, USD-nya 67%. Berarti kalau misalnya mau untung 100% nih setahun pakai kripto, kita ya 67% USD coin ya. Padahal kalau maksimum tadi kita lihat pakai Doge ya 100% ya, Mas Reza ya. Iya, betul, Mbak. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen dapat untung 100% nih, kalau kita lihat risiko portofolionya sebenarnya 24%, lumayan gede juga kan ya. Oke. Iya. Ya, kesimpulannya adalah high risk return. Bener ya, Mas ya? Iya, betul, Mbak. Tapi ternyata visible banget ya untuk 100% dalam setahun kalau invest di situ. Iya, betul-betul. Iya sih, Iya, Mas, sebenarnya. tapi kalau saya pribadi mah belum sanggup nanggung resiko segitu gede. Invest saham aja lah dulu. Nah, itu juga boleh sih, Mbak. Cuman disclaimer aja nih, kalau perhitungan tadi itu, memang kita cuma dasarnya itu dari lihat pergerakan data, pergerakan dari hasil return harganya dari masing-masing kripto. Tapi kan sebenarnya kalau di luar kan juga masih banyak dasar-dasar lain yang bisa mempengaruhi harganya ya. Seperti kayak bisa Elon Musk tadi aja bisa langsung berubah tuh harganya dalam sehari. Naiknya, turunnya bisa drastis. Gitu sih. Gitu. Makasih ya Mas ya, ilmunya ini bermanfaat ini. Siap. Iya nih, kirain harus berbulan-bulan gitu kan. Ternyata ya pakai solver cepat aja. Oke deh Mas, kayaknya udah lama juga nih kita diskusi. Saya juga ada urusan lain. Mohon izin leave meeting ya. Oke. Aku juga nih. Makasih ya makasih teman-teman. Makasih, Mas. Makasih semuanya. Ya, makasih Mas Reza. Oh iya, teman-teman jangan lupa ya deadline tugas Sabtu malam. Siap, Oke, Ci. Siap, Oke, Be. Aku end meeting aja ya kalau gitu. Oke. Makasih semua. Yaudah, Bye. sehat-sehat. Makasih Mas Reza. Dah. Bye.